Halo teman-teman semua, kembali kita akan membahas tentang rangkaian RLC. Ini adalah bagian yang terakhir ya, kita akan bicara tentang sifat rangkaian dan resonansi ya dengan Kak Vino di sini ya. Jadi sifat rangkaian RLC itu bisa ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah sifat resistif. Nah, sifat resistif itu terjadi pada saat kita memiliki hambatan R saja gitu ya, jadi nggak ada L dan nggak ada C-nya. Atau L dan C-nya itu dianggap nanti besarnya sama. Nah, syaratnya itu adalah V dan I akan melakukan kurva fase, kemudian nilai XL sama dengan nilai XC. Itu adalah syarat rangkaian resistif ya. Itu yang pertama. Kemudian rangkaian yang kedua adalah induktif. Nah, jadi kan ada R, ada L, ada C. Yang R itu resistor, ya resistif. Nah, kalau induktif itu seolah-olah seperti yang menang adalah induktornya ya. Nah, syaratnya itu adalah V akan mendahului I sebesar 90 derajat. Jadi kalau teman-teman melihat gambar kurva ini V-nya sudah jalan duluan gitu ya. Kemudian syarat yang kedua adalah nilai XL-nya lebih besar dari XC. Itu adalah sifat rangkaian induktif. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sifat rangkaian kapasitif. Yang kapasitif itu dianggap yang menang adalah kapasitor. Nah, syaratnya itu terbalik dengan induktif. Yang pertama, I mendahului V sebesar 90 derajat. Jadi terbalik ya. Kalau tadi kan V mendahului I gitu ya. Ini I mendahului V. Nah, berikutnya adalah nilai XL-nya kurang dari XC. Seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa bandingkan beda-bedanya dengan yang tadi ya. Induktif, kapasitif, dan resistif. Seperti itu. Nah, kemudian ada contoh soal seperti ini ya. Suatu rangkaian RLC dengan R sama dengan 600 ohm, L-nya 2 Henry, dan C-nya 10 mikrofarad. Kita data dulu aja teman-teman ya. R-nya 600 ohm, L-nya 2 Henry, C-nya 10 mikrofarad, itu 10 dikalikan 10 pangkat 6 farad, minus 6 maksudnya. Dihubungkan dengan sumber yang tegangan sesaatnya dirumuskan sebagai V sama dengan 100 akar 2 sin 100 T. Berarti itu V maksimumnya adalah 100 akar 2 volt dan omeganya adalah 100 radian per sekon. Nah, hitung impedansinya dan tentukan sifat rangkaiannya. Nah, pertama kali kita akan mencari dulu XL-nya dan XC-nya ya. Jadi XL adalah omega dikalikan L. 100 kita kalikan 2, kita dapatkan 200 ohm. Kemudian XC adalah 1 per omega kali C. Jadi 1 per 100 kita kalikan 10 pangkat minus 6. Ya, di sini kita dapatkan 1000 ohm. Nah, impedansi itu Z ya. Maksudnya adalah akar R kuadrat ditambah XL minus XC kuadrat. Jadi kita bisa hitung R-nya adalah 600 kuadrat ditambah XL-nya 200 dikurangi 1000 kuadrat. Di sini kita dapatkan 600 kuadrat ditambah minus 800 kuadrat yang artinya dia akan menjadi 1000 ohm. Seperti itu ya. Itulah impedansinya. Nah, lalu untuk sifat rangkaian kita bisa melihat dari besar XL dan XC ya. XL-nya 200, XC-nya 1000. Artinya XL-nya itu lebih kecil daripada XC. Nah, kalau yang lebih besar XC itu berarti sifatnya adalah kapasitif. Seperti itu. Jadi rangkaian ini sifatnya kapasitif. Seperti itu untuk soal-soal tentang sifat rangkaian. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang yang namanya resonansi rangkaian RLC. Jadi resonansi rangkaian RLC itu adalah gejala yang terjadi pada satu rangkaian di mana syaratnya adalah XL sama dengan XC, atau kita bisa bilang bahwa ini terjadi pada saat rangkaian resistif. Nah, resonansi itu terjadi bisa kita cari frekuensi resonansinya. Rumusnya adalah 1 per 2pi akar LC. Jadi yang penting teman-teman tahu tentang resonansi adalah hanya tentang syarat dan frekuensi resonansi. Seperti itu. Dan soalnya juga tidak terlalu variatif. Misalkan seperti ini ya. Rangkaian RLC dengan R sama dengan 30 ohm, lalu L sama dengan 40 mH, atau 40 kali 10 pangkat minus 3 Henry. Kemudian C-nya adalah 50 mikrofarad. 50 dikalikan 10 pangkat minus 6 farad.
dihubungkan dengan sumber listrik. Tentukan frekuensi resonansi pada rangkaian tersebut. Kita tinggal masukkan saja. Rumusnya adalah 1/2pi akar LC. Ya sudah, ini 2pi akar, bukan XL dan XC ya teman-teman ya. Jadi L dan C, kita langsung masukkan saja. 40 kali 10 min 3 dikalikan 50 kali 10 pangkat minus 6 ya. Di sini paling tinggal kita sederhanakan saja ya. Ini 2000 10 min 3 berarti 2 dikali 10 pangkat minus 6 atau kita bisa ambil sebagai 2pi dikalikan 10 pangkat minus 3 akar 2. Nah ini kita bisa sederhanakan menjadi 1000/2pi atau 500/pi akar 2 Hz seperti itu ya. Kalau teman-teman mau rasionalkan juga boleh sih, jadinya nanti 250 akar 2 per pi gitu ya, Hertz seperti itu ya. Hitungannya sederhana sekali teman-teman, yang penting teman-teman ingat tentang frekuensi resonansi. Kemudian contoh lagi, rangkaian RLC dihubungkan dengan tegangan arus bolak-balik jika induktansi pada rangkaian adalah 10 pangkat minus 3 Henry, lalu frekuensi resonansinya adalah 1000 Hz, tentukan kapasitansinya dengan menganggap pi kuadrat adalah 10. Oke, itu sudah diberikan info ya. Jadi kita tahu bahwa frekuensi resonansi adalah 1/2pi akar LC. Kita tinggal masukkan saja ya. Jadi 1000 sama dengan 1/2pi akar L-nya 10 pangkat minus 3 dikalikan C. Nah, untuk membuat akarnya hilang, maka kita harus kuadratkan ya. Jadi ini kalau dikuadratkan itu menjadi 10 pangkat 6, 1 tetap 1, di sini menjadi 4pi kuadrat, kemudian yang di sini akarnya hilang, 10 pangkat minus 3 dikalikan C. Nah, kita tinggal ubah, jadi C-nya berarti adalah 1 per, ini kita kalikan semua ya, 4pi kuadrat dikalikan 10 pangkat minus 3 dikalikan 10 pangkat 6. Dan kita sudah diberi data bahwa pi kuadrat boleh diganti dengan 10. Jadi ini adalah 4 kali 10 dikalikan 10 pangkat 3 ya, atau 1/4 kali 10 pangkat 4 farad. Nah, di sini mungkin nanti kita bisa jadikan, kalau kita kalikan 10 pangkat 6 menjadi mikrofarad, maka kita dapatkan 100/4 atau 25 mikrofarad. Seperti itu ya. Jadi tentang hitungan frekuensi resonansi standar aja ya. Jadi melengkapin saja karena memang rangkaian RLC itu tidak banyak variasi soalnya. Oke, semangat belajar terus teman-teman. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.